Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Erwin Astatriono. Dan yang saya hormati Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat yang telah hadir. Dan yang saya cintai Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya sholawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemusyahabah dari awam, dan pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita senantiasa mengucap syukur karena rasa syukur merupakan bentuk dari sebuah kesabaran. Kesabaran, segala sesuatu memang tidak bisa dipaksakan karena semuanya memiliki waktunya masing-masing. Thomas Alva Edison mengalami 1000 kegagalan saat menemukan bola lampu. Bahkan peneliti yang hebat juga mengalami kegagalan sebelum memberi umat manusia kehidupan yang lebih baik. Terkadang Anda hanya perlu percaya pada proses. Tidak apa-apa jika sekarang Anda gagal, karena kegagalan adalah sebuah pengalaman dan pengalaman adalah guru terbaikmu. Oleh sebab itu, di sini saya, Fernanda Rosmayanti, selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, akan berbicara mengenai bagaimana cara sehat untuk menurunkan berat badan anti gagal. Dinas Kominfo Jawa Timur menyatakan bahwa tingkat obesitas di Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 30,4% penduduk mengalami obesitas sentral. Obesitas sentral adalah tertimbunnya lemak di bagian perut yang berisiko menyebabkan penyakit, yakni diabetes, hipertensi, nyeri punggung bawah, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Sungguh sangat mengerikan sekali ya Bapak Ibu. Nah, untuk mencegah hal tersebut, Anda perlu mengetahui apa saja sih faktor yang menyebabkan obesitas sentral. Faktor yang pertama, yakni asupan energi, lemak, dan karbohidrat secara berlebih. Dan yang kedua, senang mengonsumsi makanan cepat saji. Dan aktivitas fisiknya sangat rendah. Faktor keempat, bisa juga disebabkan oleh faktor genetik. Dan yang terakhir, yakni kebiasaan tidak sarapan juga sangat beresiko menyebabkan obesitas. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan adalah dengan cara melakukan rutinitas yang sehat. Ini ada cerita waktu zaman SMA, Bapak Ibu. Waktu itu saya sama sekali tidak pernah sarapan. Hampir setiap hari saya memakan makanan cepat saji. Saya juga sangat jarang melakukan aktivitas fisik. Nah, dari kebiasaan itu, berat badan saya naik drastis. Yang awalnya 50 kg, naik hingga 80 kg. Awalnya saya menganggap biasa, Bapak Ibu. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak sekali omongan orang-orang yang mengatai saya atau menyebut saya dengan sebutan gembrot, sumo, gentong, dan lain sebagainya. Nah, sejak saat itu, saya bertekad, saya harus mampu menurunkan berat badan saya dengan cara apapun. Saya jadikan omongan mereka sebagai motivasi untuk diet, Bapak Ibu. Jadi, apabila ada teman Anda atau saudara Anda yang seperti itu, maka Anda jangan dendam, jangan marah sama mereka. Anggap itu sebagai sebuah motivasi dan buktikan pada mereka bahwa Anda mampu tampil lebih baik daripada mereka. Setelah itu, saya benar-benar melakukan diet ketat. Namun, pada saat itu, saya tidak mencari tahu terlebih dahulu bagaimana cara diet yang sehat.
Sehingga bukan berat badan saya yang turun, melainkan saya dibawa ke UGD. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Saya tidak makan sama sekali. Saya hanya minum air putih saja. Setelah itu, apakah saya menyerah? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Saya terus mencari tahu di berbagai sumber, mulai dari jurnal hingga konten tutorialnya di YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya. Nah, setelah lama mencari, akhirnya saya menemukan cara yang tepat untuk menurunkan berat badan. Dengan cara apa? Yakni dengan cara defisit kalori. Dengan melakukan defisit kalori, saya berhasil turun 19 kg dalam kurun waktu 5 bulan saja, Bapak Ibu. Lalu, defisit kalori itu apa? Menurut Very Well Fit, defisit kalori merupakan kondisi ketika Anda mengonsumsi lebih sedikit kalori dibandingkan dengan kalori yang tubuh Anda butuhkan. Kalori merupakan satuan energi yang dapat diperoleh dari makanan dan minuman. Nah, untuk menghilangkan lemak tubuh Anda memerlukan defisit kalori dalam jumlah tertentu. Perlu diingat, Bapak Ibu, bahwa defisit kalori ini bukan berarti tidak makan sama sekali, tapi mengonsumsi kalori sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Walaupun defisit kalori dikatakan sebagai cara diet yang aman, tapi defisit kalori ini juga memiliki dampak negatif apabila dilakukan secara ekstrim atau tidak seimbang. Fatalnya, dapat menyebabkan penurunan energi, penurunan massa otot, penurunan metabolisme dengan gangguan hormon, dan masalah nutrisi. Meskipun defisit kalori memiliki dampak negatif apabila dilakukan secara tidak benar, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena jika Anda melakukan defisit kalori dengan benar, maka tubuh Anda akan mengalami pembakaran lemak yang nantinya mengalami penurunan berat badan. Dan yang terpenting, Anda harus konsisten. Niatkan diet untuk sehat, bukan untuk kurus, dan lakukan defisit kalori dengan benar. Lalu, bagaimana sih cara melakukan defisit kalori dengan benar? Menurut ahli gizi Cynthia Sass, ada 2 cara untuk melakukan atau untuk mencapai defisit kalori yang benar. Yang pertama, yakni yang harus Anda lakukan adalah makan lebih sedikit kalori untuk menjaga berat badan Anda saat ini. Anda bisa memulai dengan mencari tahu kebutuhan kalori yang tubuh Anda butuhkan. Pasalnya, setiap orang memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda, tergantung dengan jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, maupun metabolisme tubuh masing-masing. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Cara hitungnya sangat mudah, Bapak Ibu. Anda cukup memanfaatkan gawai Anda dengan menggunakan kalkulator kebutuhan kalori di website Hello Sehat. Anda cukup memilih jenis kelamin Anda, kemudian mengisi kolom usia, tinggi badan, dan berat badan. Setelah itu, klik kotak hitung. Dalam waktu yang singkat, Anda sudah mengetahui kebutuhan jumlah kalori yang tubuh Anda butuhkan. Kemudian, cara yang kedua, yakni menciptakan defisit kalori dengan membakar lebih banyak kalori daripada yang Anda konsumsi. Salah satu caranya, yakni dengan berolahraga. Ada banyak sekali contoh olahraga yang ada di YouTube yang bisa Anda lakukan saat di rumah. Begitulah tips-tips yang dapat saya bagikan. Sangat mudah sekali, bukan Bapak Ibu? Memang, proses diet defisit kalori memang sedikit lebih lama dibanding dengan proses metode lain, seperti diet ketat yang telah saya lakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, mari nikmati saja setiap prosesnya, karena tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Dan hati-hati, jangan stres berlebihan, Bapak Ibu, karena stres dapat memicu kenaikan gula darah dan menyebabkan Anda susah untuk mengontrol nafsu makan. Bapak dan Ibu sekalian, tidak sedikit orang yang diet mengalami kasus seperti ini. Sudah melakukan defisit kalori, sudah berolahraga dengan cukup, namun berat badannya masih stuck di situ-situ saja, tidak turun. Nah, jika Anda mengalami hal tersebut, maka Anda jangan sedih. Anda jangan menganggap bahwa diet Anda itu gagal. Hal tersebut sangat wajar dan normal terjadi, Bapak Ibu. Di sini berarti Anda telah memasuki fase plateau. Fase plateau itu apa? Fase plateau merupakan kondisi ketika berat badan itu tidak turun lagi pada kurun waktu tertentu, meski sudah diet, sudah berolahraga. Nah, fase tersebut terjadi karena tubuh Anda sudah mulai terbiasa, sudah adaptasi dengan pola makan Anda, sudah beradaptasi dengan pola olahraga Anda, sehingga
Jika Anda ingin mengalami penurunan lagi, maka Anda harus mengatur lagi pola makan. Entah itu Anda menaikkan proteinnya, memperbanyak makanan yang lebih bergizi, mengurangi karbo, atau camilan Anda itu harus dikurangi. Atau Anda juga bisa menambah intensitas olahraga dari yang Anda lakukan setiap harinya. Fase tersebut sangat normal terjadi pada hampir semua orang yang sedang diet, termasuk saya dulu. Waktu itu saya sangat sedih karena berat badan saya tidak turun-turun, padahal saya sudah melakukan defisit kalori, sudah berolahraga dengan cukup. Namun, saya tidak menyerah. Saya terus belajar dari berbagai sumber, sehingga saya mengetahui bagaimana caranya untuk defisit kalori yang benar. Dan saya ingatkan lagi Bapak Ibu, saat proses diet, jangan fokus pada angka timbangan. Karena ketika terjadi stuck di berat badan Anda, itu bisa jadi disebabkan oleh kenaikan massa otot dan penurunan massa lemak di saat yang bersamaan. Sehingga tidak ada perubahan yang terlihat di angka timbangan. Oleh sebab itu, untuk orang-orang obesitas atau pejuang diet yang sedang berada di fase ini, ayo semangat, jangan dulu menyerah. Percayalah, lelahmu hari ini akan menjadi kebahagiaanmu di hari nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup pidato, izinkan saya menyampaikan ringkasan setiap poinnya. Yang pertama, perlu diingat lagi Bapak Ibu, bahwa defisit kalori itu bukan berarti tidak makan sama sekali, tapi mengonsumsi kalori sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Dan apabila defisit kalori dilakukan secara tidak benar, maka akan berdampak buruk bagi tubuh Anda. Yang kedua, untuk menghindari dampak buruk tersebut, Anda dapat mempraktikkan tips yang telah saya berikan, yakni dengan makan lebih sedikit kalori untuk menjaga berat badan saat ini. Kan Anda bisa mulai dengan mencari tahu kebutuhan kalori Anda terlebih dahulu. Salah satu caranya dengan menggunakan kalkulator penghitung kalori. Dan yang kedua yakni menciptakan defisit kalori dengan membakar lebih banyak kalori daripada yang Anda konsumsi dengan cara berolahraga. Nah, yang ketiga tadi, kasus yang sering terjadi pada saat diet, yakni sudah melakukan defisit kalori, sudah berolahraga dengan cukup, tapi berat badannya masih stuck di situ-situ saja, tidak turun-turun lagi. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena hal tersebut merupakan hal yang wajar dialami oleh orang yang sedang diet. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah berkenan hadir dan mendengarkan pidato saya. Saya harap semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak henti-hentinya saya mengingatkan untuk Anda yang sedang proses diet agar tetap terus beristiqomah, terus konsisten, karena sesulit apapun prosesmu, serumit apapun masalahmu, yakinkan dirimu, yakinkan hatimu bahwa semua akan berakhir dengan indah. Demikian, jika ada kesalahan, baik tutur bahasa maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.